Apakah benar ada yang namanya kutukan film? Atau itu hanya kebetulan belaka? Saksikan terus di Tusi Story. Welcome back to Tusi Story, di mana ada Tusi, di situ ada story. Oke guys, di story kali ini aku akan membahas tentang kutukan dari sebuah film yang berjudul Atuk. Jadi sebenarnya guys, film Atuk ini belum pernah menjadi sebuah film. Jadi belum pernah sampai ke tahap syuting. Tapi para calon pemain utamanya yang membaca skrip Atuk semuanya meninggal dunia. Jadi cerita dari Atuk ini diambil dari sebuah novel yang berjudul The Incomparable Atuk yang ditulis oleh Mordecai Ryder yang menceritakan seorang laki-laki Inuit atau suku Eskimo yang berkelana ke New York, Amerika Serikat. Dan overall cerita dari Atuk ini bergenre komedi, bukan genre horor yang memang berkaitan dengan film-film yang dikutuk. Nah, kenapa film yang dikutuk itu kebanyakan film horor? Karena biasanya cerita dari film horor ini based on true story, yang pasti akan dibuat semirip mungkin dengan kejadian aslinya. Dan pasti film ini membuat lokasi atau aura dari pembuatan filmnya jadi sangat menyeramkan. Nah, mungkin aja itu mengundang makhluk-makhluk astral nih yang di sekitar lokasi syuting datang ke tempat syuting dan mengganggu pembuatan film itu. Gak cuma itu aja, sebelum pembuatan film horor biasanya dilakukan survei atau persiapan seperti mendatangi tempat-tempat asli atau bahkan melakukan syuting di tempat asli. Nah, mungkin itu juga yang membuat makhluk-makhluk astral nyangkut di produksi film atau bisa jadi mengutuk film tersebut. Banyak kejadian-kejadian aneh atau kesialan-kesialan yang terjadi selama masa pembuatan film ataupun setelah film itu selesai dibuat. Tapi anehnya, Atuk ini kan film yang bergenre komedi. Dan kenapa bisa film komedi ini mendapatkan kutukan sampai merenggut nyawa-nyawa orang yang membaca skripnya? Nah, daripada kita bingung dan bertanya-tanya guys, mendingan langsung aja kita masuk ke ceritanya. Tapi kalian yang belum subscribe channel aku, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga nyalain notifikasinya biar kalian semua tahu kalau aku upload video baru. And now, let the story begin. Oke guys, jadi di tahun 1971, produser Hollywood yang bernama Norman Jewison sangat tertarik dengan cerita The Incomparable Atuk. Dan akhirnya dia menggandeng penulis naskah yang bernama Todd Carroll untuk membuat film berjudul Atuk. Nah, persiapan pun akhirnya dilakukan. Setelah membuat naskah, mereka juga udah menentukan lokasi syuting di mana Kanada dipilih menjadi tempat lokasi syutingnya Atuk. Dan persiapan dari film Atuk ini semuanya berjalan normal, nggak ada apa-apa dan semuanya baik-baik aja. Setelah semuanya udah siap, yang namanya film pasti nggak lengkap tanpa pemeran utama. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari siapakah pemeran dari Atuk. Disinilah kutukan Atuk dimulai. Waktu Norman Jewison mau bikin filmnya Atuk, sebenarnya dia tuh udah terbayang kira-kira siapa nih yang akan memerankan Atuk. Dan Norman ini udah membayangkan satu komedi star yang sangat terkenal pada saat itu yang cocok banget meranin Atuk, yaitu John Belushi. Nah, jadi si Belushi ini ditawarin skrip Atuk pada tahun 1982. Dan sambutan dari John Belushi ini sangat baik dan dia sangat tertarik untuk berperan sebagai Atuk. Mulai dari situlah John Belushi mempelajari skripnya Atuk. Sayangnya, beberapa bulan kemudian, tepatnya tanggal 5 Maret 1982, tubuh dari John Belushi ditemukan meninggal dunia di kamar hotel Chateau Marmont oleh temannya yang bernama Bill Wallace. Kematian dari aktor 33 tahun ini diduga karena overdosis obat-obatan terlarang, yaitu speedball yang merupakan campuran dari heroin dan juga kokain. Walaupun kasus kematiannya John Belushi ini masih dipertanyakan, tapi akhirnya kasusnya ditutup. Namun 2 bulan kemudian kasus kematian John Belushi kembali dibuka karena ada pengakuan dari temannya yang bernama Catherine Evelyn Smith. Dia mengaku kalau Catherine ini bersama dengan Belushi di malam kematian Belushi. Dan dia juga mengaku kalau dia telah memberikan dosis yang fatal kepada Belushi. Dan akhirnya Catherine pun ditangkap dan dijadikan tersangka pembunuhan tingkat pertama atas kematian John Belushi. Ada satu keanehan dari kematiannya John Belushi. Kata temennya Bill Wallace,
John Belushi meninggal dunia waktu dia lagi mempelajari skripnya Atuk, karena posisi skripnya Atuk ini nggak jauh dari jasadnya John Belushi. Oke, ini adalah korban pertama dari film Atuk, dan tim produksi Atuk masih merasa ini adalah sesuatu hal yang wajar. Ya, namanya juga manusia, pasti menemukan ajalnya. Akhirnya tim produksi melanjutkan produksi film Atuk 4 tahun kemudian di tahun 1986. Nah, di percobaan film Atuk yang kedua, produser Norman menunjuk Sam Kinison yang merupakan seorang stand-up komedian atau komik untuk berperan sebagai Atuk. Dan Sam Kinison pun akhirnya menyetujui penawaran tersebut dan dia berperan sebagai Atuk. Nah, akhirnya guys, syuting film Atuk pun dimulai di tahun 1988. Walaupun hanya berlangsung selama 8 hari. Kenapa cuma 8 hari? Karena pada saat itu Sam Kinison merasa kalau skrip Atuk ini kayak kurang greget gitu, kurang cocok sama ceritanya Atuk. Dan dia akhirnya berinisiatif untuk membuat ulang skripnya Atuk. Tapi ternyata guys, Sam Kinison ini cuma PHP aja. Dia nggak bisa nerusin skripnya Atuk, dia nggak bisa bikin ulang skripnya Atuk. Dan akhirnya membuat produksi film Atuk pun tertunda. Karena hal ini, Sam Kinison pun akhirnya dituntut oleh tim produksi karena dia telah memberikan akting yang buruk dan juga perilaku buruk selama syuting film berlangsung. Gak cuma itu aja, dia dituntut karena membuat produksi film jadi mundur dan itu menimbulkan kerugian materi yang cukup besar. Nah, karena ada hal hukum tersebut, film Atuk akhirnya mundur selama 4 tahun dan di tahun 1992, kedua belah pihak ini akhirnya menemukan jalan tengah dan Sam Kinison masih ditetapkan sebagai pemeran utama. Tapi guys, beberapa hari sebelum syuting kembali dimulai, Sam Kinison meninggal dunia akibat kecelakaan yang menimpanya. Aktor 38 tahun ini mati karena mobilnya ditabrak oleh truk pick-up yang dikendarai oleh seorang anak berusia 17 tahun dalam keadaan mabuk berat. Kecelakaan Sam Kinison ini terjadi pada tanggal 10 April tahun 1992 di US Route 95, California. Sebenarnya Sam Kinison tuh nggak langsung mati di tempat guys. Waktu dia ditemuin sama temennya bernama Carl LeBeouf yang menyetir mobil di belakang mobilnya dia. Jadi mereka tuh iring-iringan gitu, konvoy. Carl LeBeouf mengatakan waktu dia nyamperin si Sam ini sebenarnya masih sadar. Dan terlihat kalau Sam nggak punya luka eksternal. Tapi ada suatu keanehan terjadi waktu Sam seperti berbicara dengan orang yang nggak bisa dilihat sama siapapun kecuali sama Sam sendiri. Nah lo, gimana tuh? Jadi Sam ini tiba-tiba ngomong, I don't wanna die 2 kali. Aku gak mau mati. Terus dia diem kayak mendengarkan ada orang yang nyautin omongannya dia. Abis itu dia ngomong lagi, but why? Tapi kenapa? Terus dia diem lagi dengerin ada orang yang ngomong. Dan terakhir dia ngomong, oke. Setelah dia ngomong itu, Sam langsung jatuh pingsan dan dinyatakan tewas. Dan pada saat kecelakaan terjadi, Sam ini satu mobil dengan istrinya, tapi istrinya hanya mengalami gegar otak ringan. Sam Kinison adalah korban kedua dari skripnya Atuk. Produser dan juga tim produksi Atuk gak menyerah. Dia mau melanjutkan produksi filmnya. Karena mereka berpikir kalau kayaknya ada something special nih dari skripnya Atuk. Walaupun tertunda selama 2 tahun, di tahun 1994, produser menawarkan peran Atuk ke aktor komedi lain yang bernama John Candy. Pada saat itu, John Candy sangat tertarik dengan cerita filmnya Atuk. Dia pun sangat tertarik dengan karakter Atuk dan akhirnya mulai mempelajari skrip Atuk. Dan kalian tahu apa yang terjadi dengan John Candy? Di tengah syutingnya John Candy yang dilakukan di Meksiko, ada berita duka yang sangat mengejutkan. Tepatnya di tanggal 4 Maret 1994, John Candy meninggal dunia karena serangan jantung. Dan pada saat itu dia dipercaya sedang mempelajari skrip Atuk karena John Candy meninggal dalam keadaan memegang skripnya Atuk. Creepy gak sih guys? Saat itu gak dilakukan otopsi kepada jasadnya John Candy karena dipercaya ia meninggal karena serangan jantung dan juga masalah kesehatan di mana John Candy ini menderita obesitas dan ia meninggal pada usia 43 tahun. Ada 2 hal dari kematiannya John Candy yang menuai perhatian publik guys. Yang pertama yang tadi aku sebutin,
yaitu John Candy meninggal pada saat dia mempelajari skrip Atuk. Yang kedua, dan hal yang sulit dipercaya, John Candy meninggal 1 hari sebelum tanggal kematian dari John Belushi, guys. John Candy meninggal di tanggal 4 Maret 1994, sedangkan John Belushi meninggal di tanggal 5 Maret 1982. Jadi beda 1 hari aja. Dan karena 2 hal inilah, publik mulai mempercayai kalau ada yang namanya kutukan dari film Atuk. Ada hal lain lagi nih yang membuat publik makin percaya kalau ada yang namanya kutukan skrip film Atuk. Yaitu John Candy ternyata pernah mempelajari skrip Atuk bersama dengan temannya, seorang penulis naskah bernama Michael O'Donoghue yang meninggal karena pendarahan di otaknya beberapa bulan setelah Michael membaca skrip Atuk. Udah mulai creepy nih kutukannya. 2 orang tersebut adalah korban ketiga dan juga korban keempat dari skrip film Atuk. Tapi apakah tim produksi ini menyerah atas pembuatan film Atuk? Ternyata tidak. Walaupun sudah banyak berita yang mengatakan ada kutukan dari skrip film Atuk. Walaupun sempat tertunda 3 tahun, akhirnya film Atuk kembali diproduksi di tahun 1997. Kali ini peran Atuk kembali ditawarkan ke another star comedy yang bernama Chris Farley. Sebenarnya Chris Farley ini udah tahu banget yang namanya kutukan film Atuk, guys. Tapi Chris Farley ini nggak terpengaruh dengan berita-berita tersebut, dia malah tertantang. Apalagi dia tahu kalau ada riwayat dari idolanya, yaitu John Belushi yang sempat menjadi peran utama dari film Atuk. Waktu itu Chris Farley mikir gini, guys, kalau aktor sekelas John Belushi aja nerima peran Atuk, berarti film Atuk ini punya cerita dan juga karakternya sangat bagus. Maka dari itu dia pengen ngegantiin idolanya yang gak jadi memerankan Atuk, dan akhirnya dia mulai mempelajari skripnya film Atuk. Tapi nih guys, kali ini tanda tangan kontraknya aja belum loh. Di tanggal 18 Desember 1997, Chris Farley ditemukan tidak bernyawa oleh adiknya di kamar apartemennya. Dan yang bikin merinding adalah Chris Farley meninggal karena overdosis speedball sama seperti Belushi. Dan dia juga meninggal di usia yang sama persis kayak Belushi, yaitu usia 33 tahun. Super duper. Yang bikin makin merinding lagi, Phil Hartman yang merupakan pemeran pendukung di film Atuk mati karena kepalanya ditembak oleh istrinya beberapa bulan setelah ia ditunjukkan skrip Atuk oleh Chris Farley. Sumpah ini creepy sih. Meninggalnya tuh berturut-turut gitu, kayak apa ya, estafet gak sih? Ih sumpah ngeri banget, siapapun yang ditunjukin skrip meninggal. Nah, kedua orang ini adalah korban terakhir dari film Atuk, guys. Dan sampai sekarang film Atuk tidak pernah diproduksi kembali. Orang-orang di dunia perfilman Hollywood ada yang percaya dan ada juga yang gak percaya sama kutukan skrip film Atuk ini. Karena si penulis skrip, produser, dan juga tim produksinya semuanya sehat walafiat, gak ada kejadian aneh apapun, gak ada kesialan apapun, dan semuanya baik-baik aja. Yang kena kutukan cuma pemeran utama dan orang-orang yang ditunjukin skrip sama si pemeran utama. Sampai di tahun 1999, si penulis skrip yang bernama Todd Carroll mengatakan kepada majalah, dia bilang kalau kejadian berturut-turut ini cuma kejadian yang kebetulan dan hal yang bisa dijelaskan oleh nalar. Jadi kayak kejadian yang masih masuk akal gitu. Tapi kalau menurut aku emang ada sesuatu yang aneh dari skrip film ini. Tapi ada juga yang bilang kalau buku Atuk ini diberikan kutukan buku, guys. Kalian tahu nggak kutukan buku? Jadi itu adalah kutukan yang udah ada dari abad pertengahan. Dan kutukan buku ini gunanya untuk mengunci buku tersebut biar nggak dicuri sama orang lain. Dan yang mencuri buku itu akan mendapatkan balasan. Tapi ini agak aneh karena buku Atuk kan nggak dicuri. Atau sebenarnya ternyata buku itu pengen yang meranin Atuk adalah suku Eskimo asli. Dan bisa jadi ini kutukan dari suku Eskimo. Nah itulah tadi kutukan dari skrip film Atuk. Gimana nih menurut kalian, guys? Apa kalian percaya ada yang namanya
kutukan film atau kalian gak percaya sama kutukan film? Kasih tahu jawaban kalian semua di komen ya. Nah kalau kalian mau baca skrip asli dari film Atuk, aku kasih linknya ada di description box, langsung aja diklik. Di sana aku udah buka dan aku udah baca halaman pertama, ada tulisannya 144 halaman, tapi aku nggak berani ngelanjutin karena aku nggak mau nanggung resikonya. Nah kalau kamu penasaran, langsung aja dibaca skripnya sendiri. Dan kalau udah selesai jangan lupa komen di video ini, kasih tahu ke kita beneran ada kutukannya atau enggak. Oke, itulah tadi Tusi Story untuk kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton, dan kalau kalian mau request untuk next Tusi Story, boleh banget langsung aja komen di bawah ini. Nah kalau kalian mau nonton video lain yang gak kalah menegangkan dan gak kalah seru, langsung aja diklik video selanjutnya. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel aku. Tusi pamit, see you guys on the next video and bye.